Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dr. Muhammad Findi akan menjelaskan tentang regulasi persaingan pasar di Indonesia. Kita akan mulai dulu dari landasan hukum ya yang menjadi kebijakan di dalam persaingan pasar di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kita kenal dengan Undang-Undang Anti Monopoli ya. Kemudian apa kira-kira yang menjadi katakanlah prinsip dasar ya pemberlakuan Undang-Undang Anti Monopoli ini? Yaitu demokrasi ekonomi. Artinya bahwa undang-undang ini diharapkan ya adanya sebuah jaminan atau menciptakan satu keseimbangan ya antara pemenuhan ya kepentingan pelaku usaha dalam hal peningkatan revenue, peningkatan laba, dan juga bagaimana memiliki sebuah responsibility atau tanggung jawab untuk memberikan sebuah kepentingan bagi masyarakat. Apa itu? Kesejahteraan. Artinya harganya bagus dengan mutu yang juga terjamin itu ya. Nah, apa kira-kira yang menjadi satu atau beberapa tujuan ya pemberlakuan undang-undang anti monopoli ini ya? Yang pertama adanya sebuah uh, perlindungan ya, ada sebuah perlindungan atau ada sebuah motivasi untuk memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat ya, dalam artian meningkatkan mutu produk tadi saya sampaikan, kemudian juga adanya harga yang cukup bersaing dan juga sekaligus akan memunculkan sebuah efisiensi ekonomi secara nasional. Jadi persaingan usaha yang sehat ya dengan banyak pelaku usaha akan memunculkan sebuah benefit ya, welfare bagi masyarakat, kemudian juga welfare bagi perusahaan tentunya ya, yaitu keuntungan. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah penciptaan ya yang namanya iklim usaha yang kondusif pada setiap level secara khusus ini ya. Jadi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi setiap level usaha, baik itu level usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Ada sebuah perlindungan di sana ya. Tidak berarti bebas ya, ada sebuah penciptaan kesejahteraan dalam artian usaha itu dilakukan secara adil gitu ya. Nah, kemudian yang secara umum tentunya bahwa undang-undang ini memunculkan sebuah harapan adanya efektivitas dan efisiensi di dalam berusaha yang memungkinkan adanya persaingan yang semakin sehat dan juga akan memunculkan sebuah keuntungan bersama bagi sesama perusahaan ya. Nah, kita akan masuk sekarang tentang asas ya, asas-asas yang menjadi otoritas ya persaingan usaha ya atau otoritas yang mengawasi ya berjalannya undang-undang anti monopoli ini, itu KPPU, di dalam penetapan ya salah ataupun tidaknya sebuah perusahaan ya di dalam bersaing. Yang pertama adanya asas bersih ilegal. Itu sebuah asas yang digunakan oleh otoritas pengawas persaingan usaha ataupun KPU di Indonesia di dalam penentuan dengan tidak perlu ada sebuah penelusuran lebih lanjut ya. Artinya ketika perusahaan sudah melakukan sebuah tindakan yang salah, maka langsung masuk asas bersih ilegal. Jadi asas ini menjadikan otoritas pengawas persaingan usaha tidak perlu ada sebuah pembuktian yang terlalu rumit ya. Contohnya ada price fixing, penetapan harga secara sepihak oleh perusahaan dominan yang akan membuat masyarakat ataupun konsumen itu terugikan. Nah, itu sudah masuk asas bersih ilegal ya. Kemudian ada lagi asas rule of reason ya, di mana sebuah asas yang menjadikan otoritas pengawas persaingan usaha itu perlu ada sebuah tindakan penelitian lebih lanjut yang lebih detail tentang adanya kemungkinan atau tidaknya
pelanggaran oleh pelaku usaha atau kelompok usaha. Ya misalkan pada kasus kartel. Ya, ini perlu pembuktian yang lebih lanjut, apakah betul ada sebuah aktivitas kartel gitu ya, atau persekongkolan antara perusahaan-perusahaan yang biasanya dominan di dalam mengontrol harga ataupun jumlah. Nah, adapun yang akan kita bahas berikutnya ya, menyangkut apa yang mesti negara lakukan ya untuk bisa melihat bahwa undang-undang ini betul-betul efektif ya. Jadi ada 3 sasaran ya, ada 3 sasaran yang menjadi pokok dari undang-undang anti monopoli ini ya. Yang pertama adalah perjanjian yang dilarang ya. Kemudian yang kedua adalah menyangkut kegiatan usaha yang dilarang ya. Kemudian yang ketiga adalah menyangkut posisi dominan ya perusahaan tertentu. Kita akan bahas dulu tentang bagaimana kajian tentang perjanjian yang dilarang. Artinya sebuah perjanjian beberapa kelompok usaha yang bertujuan untuk memunculkan ya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Jikalau ini terjadi, maka sudah barang tentu otoritas KPPU sebagai pengawas persaingan usaha di Indonesia itu akan melakukan sebuah punishment ataupun ada sebuah investigasi ya. Nah, tidak boleh perusahaan itu bersepakat, merencanakan ya, membuat sebuah perjanjian di dalam kesepakatan harga yang memungkinkan harga melambung tinggi. Tidak boleh perusahaan bersepakat atau berjanji ya antara mereka untuk memunculkan pengaturan jumlah yang memungkinkan pasokan menjadi berkurang dan harga menjadi naik. Nah, ini hal yang dilarang. Ini baru batasan perjanjian, tapi ketika ada sebuah fakta-fakta perjanjian itu memunculkan unfair competition, maka KPPU di Indonesia sebagai otoritas persaingan usaha itu akan membuat sebuah investigasi dan punishment. Adapun kegiatan usaha yang dilarang adalah sebuah aktivitas yang memunculkan ya praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sudah mungkin itu akan memunculkan kerugian. Ya, misalkan dumping, menjual harga jauh lebih murah dalam rangka untuk mementingkan pesaing. Ya, ini tidak boleh. Persekongkolan tender, ya, tender dibuat secara bersekongkol satu nama, ya, satu nama perusahaan tapi membuat anak perusahaan-perusahaan yang sama sebenarnya mereka sendiri ya sehingga mereka akan mendapatkan sebuah proyek. Nah, ini hal-hal kegiatan yang dilarang termasuk kartel. Jadi kegiatan kartel persekongkolan mengatur jumlah harga ya, mengatur jumlah harga barang yang memungkinkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini masuk sebagai sebuah kegiatan dilarang. Nah, kita akan bahas yang terakhir tentang bagaimana kita memahami posisi dominan. Artinya sebuah posisi perusahaan yang memungkinkan mereka akan menguasai sebuah komoditas tertentu, baik itu barang maupun jasa, yang memungkinkan masuknya mereka sebagai kegiatan praktek monopoli dan unfair competition atau persaingan tidak sehat. Jadi ketika ada sebuah perusahaan ya yang dengan posisi dominan ya di atas 50% pangsa pasarnya, nah, atau 2 dan 3 perusahaan, ya 2 atau 3 perusahaan yang memiliki pangsa pasar 70% ke atas, ya itu memungkinkan adanya sebuah posisi dominan. Biasanya posisi dominan itu memungkinkan perusahaan akan memunculkan sebuah pengaturan ataupun yang namanya pengendalian harga, ya dan juga nanti berujung pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat gitu ya. Sehingga lembaga otoritas pengawas persaingan usaha tidak sehat itu akan melakukan sebuah investigasi dan mengendalikan, mengontrol jalannya perusahaan-perusahaan dalam posisi dominan tersebut ya. Nah, kemudian sebagai tambahannya saya ingin sampaikan bahwa dalam kajian ini ya ada namanya jenis-jenis vertical restriction ya, yaitu sebuah pola penguasaan bahan baku ya oleh perusahaan tertentu ya yang memungkinkan perusahaan lain
tidak dapat mengakses bahan baku yang akhirnya perusahaan tersebut menjadi mati karena tidak kebagian bahan baku. Dan perusahaan yang tadi yang sudah mengikat ya secara vertikal penguasaan bahan baku itu akan memunculkan sebagai perusahaan yang memonopoli ataupun yang dominan ya. Nah, ini pun juga diawasi oleh KPPU gitu ya. Nah, adapun bagaimana memahami horizontal restriction ya atau horizontal restraint itu di mana satu atau dua perusahaan ya bersepakat ya untuk melakukan ikatan integrasi yang memungkinkan terjadinya yang namanya penguasaan pasar ya dan mereka melakukan sebuah tindakan barrier to entry. Nah, ini juga sebagai bagian dari integrasi horizontal yang dilarang dan menjadi pengawasan otoritas persaingan usaha di Indonesia dan ataupun di beberapa negara lain ya. Kira-kira itu teman-teman mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Artinya bahwa negara akan selalu mengawasi berbagai macam tindakan ataupun juga perjanjian ya dan posisi dominan yang memungkinkan ya adanya kekurangan ataupun hilangnya welfare masyarakat gitu ya. Sehingga ini menjadi sebuah bahan yang akan menjadi tindakan dari otoritas ya pengawas persaingan usaha untuk bekerja sehingga pasar kembali menjadi kondusif, bisa bersaing secara sehat. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.